Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang permasalahan ini adalah COVID-19, penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan corona. Virus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan seperti flu. COVID-19 sendiri merupakan virus jenis baru yang diinfeksikan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Kasus COVID-19 di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi oleh warga negara Jepang. Permasalahannya, pandemi COVID-19 mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun pembelajaran langsung. Sudah diberlakukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Sekarang kita masuk ke teori. Teori untuk mengetahui bagaimana pembelajaran daring di masa pandemi ini. Saya akan menggunakan analisis data dengan menanyakan langsung kepada narasumber yang bersekolah di SMA N 3 Pasuruan. Sekarang saya akan menanyakan langsung kepada siswanya. Yang pertama, coba kamu jelaskan bagaimana dampak COVID-19 terhadap proses belajar Anda sebagai siswa yang bersekolah di SMA N 3 Pasuruan. Satu, rendahnya fasilitas yang membuat setiap anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena kebutuhan setiap anak berbeda-beda, mulai kebutuhan ekonomi yang bersulit untuk pembelajaran online karena harus memiliki kuota dan HP bagus, dan membuat anak-anak kegiatan itu belajar tidak nyaman karena tidak saling bertemu dan tidak bertambah tawa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana reaksi Anda terhadap tingkat pembelajaran daring saat ini? Menurut saya pembelajaran daring itu sangat menyulitkan kita sendiri karena menyerap ilmu tergantung siswanya sendiri, ada yang bisa, ada yang tidak, dan membuat anak-anak menjadi malas hanya sekedar absen saja lalu ditinggal tidur ataupun main game bersama teman-teman lain, dan itu membuat kita semakin bodoh. Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan ketiga. Sejak kapan metode belajar yang dijalani saat ini atau e-learning diterapkan di Kota Pasuruan ini atau di Indonesia? Sejak saya menginjak kelas 11 SMA, saya sudah menggunakan pembelajaran secara daring, yaitu pada bulan Maret 2020. Sudah saat ini itu tidak ada perubahan apapun bagi negara kita, terutama bagi sekolah dasar yang membuat anak-anak tidak bisa membaca ataupun belajar dengan baik. Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, apakah proses belajar yang dijalani saat ini itu efektif dalam mencapai harapan dari kegiatan belajar siswa? Gimana menurut Anda? Menurut saya tidak, karena kita tidak bisa saling bertanya satu sama lain. Sekolah itu membuat kita lebih nyaman karena kita dapat bertanya satu sama lain dengan guru ataupun siswa yang lainnya. Contohnya ada hal yang sulit, kita bercakap bersama-sama ataupun individu. Nah, sedangkan pembelajaran daring itu kita tidak bisa apa-apa karena semua ngomong dan membuat kita pecah pikiran karena tidak akan konsentrasinya. Terima kasih kepada narasumber karena telah mau menyempatkan waktu untuk menjawab penelitian dari saya. Saya sungguh sangat terima kasih. Jadi menurut saya kesimpulan dari penelitian ini atau wawancara ini, yang pertama adalah
pembelajaran e-learning atau daring akan terus atau harus dilakukan, mengingat belum adanya masih meningkatnya wabah COVID terutama di Kota Pasuruan ini. Dan Kota Pasuruan juga sekarang itu zona hitam. Jadi menurut saya pembelajaran daring itu harus dilakukan atau dilaksanakan untuk menjaga keamanan siswa sendiri. Ya. Menurut dari narasumber tadi kan kurangnya sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Jadi ketidakpastian teknologi ini akan menjadi suatu hambatan dari siswa untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran daring yang efektif 100%. Jadi menurut saya itu kurang efektif. Sekarang kita masuk ke tindak lanjut. Menurut saya tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Pasuruan, harus segera memvaksin seluruh masyarakat ataupun pelajar untuk menghindari atau mencegah penyebaran virus COVID-19. Meskipun sudah divaksin, para pelajar ini atau masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan supaya tidak ada lagi penularan yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau sudah divaksin dan melakukan mematuhi protokol kesehatan itu, para siswa atau pelajar itu bisa dilakukan lagi pembelajaran secara luring atau tatap muka. Jadi itu bisa terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.